Oke, kita mulai. Kemarin kalian sudah bahas tentang membagi nol ya. Membagi nol, kemudian setelah membagi nol, kemudian diberikan konsep yang namanya daerah integral. Daerah integral itu adalah ring komutatif dengan elemen satuan dan tidak memuat membagi nol ya kemarin ya. Contohnya adalah bilangan bulat. Jumlah semua bilangan bulat atau bahasa Inggrisnya adalah integer ya. Maka istilahnya adalah integral ya. Integral itu memiliki sifat seperti bilangan bulat. Oke, selanjutnya hari ini kita akan bahas mengenai subring ya atau ring bagian. Oke. Oke, saya matikan dulu. Ini ya, subring atau ring bagian. Nah, ini konsep subring ini termotivasi dari adanya fenomena sebagai berikut ya. Oke. Misalkan kita memiliki ring ya, ring Z ini adalah ring. Lagi ada Q ya, ini R, bilangan real ya, rasional, bilangan bulat. Ini semuanya ini adalah ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian yang sama. Ini ya, baik bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan real. Ini semuanya adalah ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian yang sama. Dan kita memiliki fakta bahwa Z itu adalah himpunan bagian dari Q, Z himpunan bagian dari R, Q juga himpunan bagian dari R. Boleh gini, boleh nggak pakai sama aja ya. Oke, himpunan bagian ya. Kalau kita gambar ya gini ya. Nah, ini ya. Berarti apa? Kita memiliki ada ring, di dalamnya ada ring lagi. Ada ring 1, ada ring 2 gitu kan. Kayak gitu ya. Ada ring di dalam ring dengan operasi yang sama. Maka berdasarkan fenomena ini, berdasarkan fenomena seperti ini, maka muncullah konsep yang namanya subring atau ring bagian. Apa itu? Definisinya adalah misalkan diberikan ring R ya. Dan S, misalkan S, himpunan bagian dari R yang tidak kosong ya, yang bukan himpunan kosong. S nanti disebut dengan subring dari S, dari R, ini jika S juga merupakan ring terhadap operasi yang sama pada R, gitu ya. Oke, maka S disebut subring dari R
jika S juga merupakan ring terhadap operasi yang sama pada ring R. Oke, dengan demikian kita bisa memberikan contoh. Jadi ya, Z berarti apa nih? Ini adalah subring dari R, gitu kan. Apalagi Z adalah subring dari Q ya. Q ini adalah subring dari R. Ya, R. Yang real. Dan kita lihat bahwa setiap ring ya, setiap ring ini pasti memiliki ini selalu memiliki subring ya. Kenapa? Sebab kita tahu bahwa ini ya 0 adalah himpunan bagian dari R. Setiap ring R-nya, setiap ring R selalu memiliki subring ya. Sebab 0 itu pasti termut dalam R dan R adalah subset dari R sendiri. Ya enggak? Dan jelas bahwa R itu kan ring ya ini ya. Ini ring, ini juga ring yang sama. Maka apa? Ring R adalah subring dari R sendiri. Demikian juga 0 ya. 0 ini jelas subring ya. Karena kita mau jumlahkan dari ya, kalau dibuat tabel kalinya ya sederhana banget nanti. Dijumlahkan ini 0 0 ini ya pasti 0 kan. Kalau dikalikan 0 dikalikan 0 ya 0 kan. Berarti kan dia tertutup pada berjumlah dan perkalian juga. Oke. Nah, contoh yang keempat, misalkan di ring Z6 ya. Misalkan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah ring. Oke, subring dari Z6 apa aja ini? Ada yang tahu? Yang pertama adalah ya, saya tulis sebagai S1 ya. Oke. Atau pakai ABC aja lah. Pasti 0 ya. 0. Yang kedua adalah ya, 0, 2, 4. Kenapa ini subring? Bisa kita lihat. Kalau kita buat tabel Kelly, baik perkalian, ini adalah 0, 0, 0, ini 0, 4, 2, ini 0, 2, 4, gitu ya. Ini sorry, ini yang perkalian ya. Ini yang penjumlahan coba.
Ini adalah 0, 2, 4. Ini 2, 4, 0. Ini 4, 0, 2. Oke, kita lihat bahwa 024-nya adalah ring juga ya. Ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian modulo 6. Nanti ada juga C ya. C, ya kan nanti 03. Ini juga subring. Dan yang keempat adalah Z6 sendiri. Oke. Ini adalah contoh-contoh subring ya. Nah, berarti untuk membuktikan subring, berarti kita harus membuktikan bahwa himpunan bagiannya itu adalah merupakan ring. Berarti harus memenuhi 9 aksioma itu ya. Oke, saya tulis sini ya. Oke. Oke, R to ring. Yang pertama berarti R data penjumlahannya adalah grup abelian. Yang kedua, S data perkalian dia semi group. Berarti memenuhi yang pertama adalah tertutup, kedua asosiatif. Yang ketiga bersifat distributif. Jika satu, nanti distributif kiri dan kanan ya. A dikali B plus C sama dengan AB plus AC. Dan yang kedua, untuk setiap A, B, C anggota R, A plus B kali C sama dengan AC plus BC. Kita bandingkan sekarang dengan S ya. S subset R. S ini subring ya. Subring artinya S ini adalah ring. Artinya yang pertama berarti S ini adalah grup abelian. Ingat S subset R ini ya. Grup abelian, sini juga grup abelian. Artinya apa ini berarti? Artinya S ini adalah subgrup ya. Subgrup dari R plus. Masih ingat teorema subgrup ya? Teorema subgrup, masih ingat? Kalau G bintang ini adalah grup, H subset dari G yang tidak kosong, H ini adalah subgrup dari G jika dan jika untuk setiap A, B anggota H, A, B inverse anggota H ini kan dulu ya. Seperti ini kan di teorema subgrup ya dulu ya. Nah, karena ini operasi penjumlahan, maka ini bisa saya ganti dengan ini. Untuk setiap A, B anggota S, berarti apa? Bintangnya adalah plus ya. Berarti A plus B inverse karena inverse-nya inverse penjumlahan. Maka ini tulis dengan min B anggota S. Ini kan. Nah, untuk mempermudah penulisan, maka ini cukup ditulis dengan A min B. Nah, gitu ya. Berarti A, B inverse diganti dengan ditulis dengan A dikurangi B. Di anggota S. Oke. Yang kedua, berarti ya
S terhadap perkalian, ya semigroup. Oke, untuk setiap A, B anggota S, A dikalikan B anggota S. Yang kedua, untuk setiap A, B, C anggota S, berlaku A, B, C sama dengan AB kalikan C. Yang ketiga, ini sifat distributif. Yaitu distributif kiri. A dikalikan B plus C sama dengan AB plus AC. Dan yang kedua, distributif kanan. A plus B kali C sama dengan AC plus BC. Nah, dari sini ada hal yang menarik di sini. Oke, kita tahu ini ya. Kalau saya memiliki A, B, C anggota S. Oke, kita memiliki fakta bahwa S subset dari R. Berarti apa? Karena A, B, C anggota S, maka A, B, C anggota dari R. Ya enggak? Karena A, B, dan C anggota R, ring R-nya ring, maka memenuhi dua-dua, ya enggak? Memenuhi 31 dan memenuhi 32. Ya, apa artinya? Apa artinya ini? Berarti untuk membuktikan ini subring, kita tidak perlu membuktikan yang dua-dua ini. Karena pasti dipenuhi. Ini juga nggak perlu, ini juga tidak perlu. Berarti tinggal kita buktikan apa berarti? Kalau membuktikan subring, kita tinggal membuktikan ini dan ini. Gitu ya. Yang ini pasti dipenuhi. Karena S subset dari R. Oke, kita tulis dalam bentuk teorema. Berikan R. Ini adalah ring. Dan S, kemudian bagian dari R yang tak kosong. Maka S ini adalah subring dari R jika dan hanya jika memenuhi yang pertama, untuk setiap A, B anggota S, A dikurangi B anggota S. Dan yang kedua, untuk setiap A, B anggota S, A dikalikan B anggota S. Jadi seperti ini ya. Buktinya tadi yang saya jelaskan tadi ya. Jelas ya. Oke, jadi untuk membuktikan subring, kita cukup membuktikan dia subset tidak kosong. Dan dua pernyataan ini dipenuhi ya. Ini dan ini. Oke, sebagai contoh. Oke, misalkan diberikan ring Z ya. Z itu penjumlahan perkalian bilangan biasa. Dan N anggota Z.
Kemudian dibentuk NZ, ini adalah himpunan semua bilangan bulat kelipatan N, ya, yaitu NZ adalah kelipatan dari N, ya, misalkan NX ini, ya, X angka Z. Ini bisa kita nyatakan sebagai ini, ya. Min 3N, min 2N, min N, 0, N, 2N, 3N, dan seterusnya. Oke, kelipatan N, ya. Oke. Akan ditunjukkan bahwa NZ ini adalah subring dari Z. Oke, jelas tidak kosong ini, ya. Jelas NZ adalah subset dari Z. Dan 0, ya. 0 itu adalah N kali 0, kan. Berarti 0 adalah kelipatan dari N, ya. Anggota dari NZ. Sehingga karena 0 itu anggota NZ, berarti NZ tidak kosong, ya. Dia bukan himpunan kosong. Selanjutnya mengaplikasikan teorema ini, teorema subring ini, kita ambil sembarang dua elemen. Diambil sembarang A dan B anggota NZ. Akan ditunjukkan bahwa, atau akan dibuktikan bahwa A dikurangi B anggota NZ dan A dikalikan B anggota NZ. Oke. Oke, diketahui A dan B anggota NZ. Berarti A dan B adalah kelipatan dari N. Gitu kan? Kita misalkan A adalah NX dan B misalkan adalah NY. Untuk suatu X dan Y anggota Z. Maka nanti diperoleh A dikurangi B berarti NX dikurangi NY. Menggunakan sifat distributif NX dikurangi Y. X dikurangi Y ini adalah bilangan bulat. Berarti A kurangi B kelipatan dari NZ. Itu, ya. Oke, demikian juga nanti A dikalikan B ini adalah NX dikalikan NY. Oke, NX dikalikan NY, di N, X, NY, ya. Berarti A kalikan B juga kelipatan dari N, ya. Berarti ini juga anggota dari N. Oke, dari sini terbukti bahwa NZ adalah subring dari Z. Oke, seperti ini, ya. Contoh pembuktian subring menggunakan teorema subring yang ini. Oke, yang kedua.
Oke, kita pakai matriks ya sekarang. Diberikan ring matriks ya, M2R. Ini kan matriks 2 kali 2, entry-nya adalah bilangan real ya. Operasinya penjumlahan perkalian matriks biasa. Oke, kemudian berikan misalkan himpunan, saya kasih himpunan A besarnya. Jangan A besar. Misalkan S. Misalkan ini adalah A, B, 00. Oke. S, T, U. Misalkan seperti ini. P. Sama GL2R ya, yang dulu kita bahas di kuliah, di grup. Ini A, B, C, D. Ini di mana AD min BC sama dengan 1 ya, kemarin. Kita lihat ini semuanya adalah, semua STUV sama GL2R ini adalah subset ya, atau himpunan bagian dari M2R semua. Oke, ini semuanya adalah himpunan bagian dari M2R. Oke, nah dari keempat himpunan ini, himpunan bagian dari ini, dari M2R ini, manakah yang subring, manakah yang bukan, kan? Oke, kita lihat ya. Kita mengaplikasikan teorema yang tadi. Kalau dia terbukti subring ya, kalau bukan ya kita bisa menggunakan contoh penyangkal ya, atau counter example yang tidak dipenuhi ya di antara 9 aksioma itu. Oke, yang pertama, yang S jelas nih ya. Jelas S subset dari M2R dan S bukan himpunan kosong ya. Sebab apa ini? Ya, kita bisa mengambil A dan B-nya 0 kan? 0, 0, 0, 0 berarti anggota dari S. Oke, setelah itu diambil sebarang dua matriks A dan B anggota S. Maka A bisa kita nyatakan sebagai AB00 dan B besar kita misalkan adalah CD00 untuk suatu A, B, C, D anggota R. Oke, yang pertama menggunakan teorema yang tadi, ini ya, berarti A dikurangi B anggota S dan A kali B anggota S. Berarti A dikurangi B, apakah memenuhi definisi bimunan S ini? Ini adalah A, B, 00 dikurangi CD 00. Ini adalah A min C, B min D, nilai 0, 0. Kita lihat bahwa A dikurangi C juga anggota bilangan real, B dikurangi D juga anggota bilangan real, dan garis kedua ini 0, 0, 0 semua kan, sama saja di S ya.
berarti ini anggota dari S. Kemudian juga A dikalikan B, B00 kalikan CD00. Berapa ini? A kali C, A kali C, B kali 0, A kali D ini ya. A kali D, 0, ini 0, ini 0. Oke, perkalian A kali C bilangan real, A kali D juga bilangan real. Berarti ini anggota S. Ya. Oke. Terbukti bahwa S adalah spring dari M2R. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, belum. Coba ya, yang T untuk latihan ya. T, yang U juga untuk latihan ya, gampang tuh ya. Bagaimana dengan yang V? Apakah dia spring? Yang V ya. B0C ya, mati segitiga atasnya. Oke, ini jelas subset dari M2R. Dan matrik 0 juga anggota dari V ya. Yang mengakibatkan V-nya bukan himpunan kosong. Setelah itu kita ambil sembarang dua matrik yang misalkan AB, KB, hanya nanti kita tulis sebagai AB 0C, B besarnya, matrik B adalah DE 0F. Ini ya. Oke, nanti A dikurangi B, AB 0C dikurangi DE 0F. Oke, ini masih anggota V juga ya. A dikurangi D, B dikurangi E, ini 0, C dikurangi F. Ini jelas anggota dari V. Bagaimana dengan perkaliannya? A dikalikan B. B 0C dikalikan DE 0F. Berapa ini? Silahkan dihitung ya. Udah, berapa? Adik. Adik. Oh, adik. Ya. Terus ini AE plus BF AE plus BF. Ini 0 0 CF. CF. Oke. Oke, kita lihat masih berbentuk matrik segitiga atas ya, Odi ya. Oke. Berarti ini juga masih anggota dari V. Oke, ya. Dengan demikian apa ini terbukti bahwa V ini juga spring dari M2R. Oke, terima kasih, Mas. Nah, sekarang bagaimana dengan GL2R yang tadi? GL2R ini grup terhadap perkalian matrik ya, kemarin ya. A, B, C, D.
AD min BC tidak sama dengan tidak sama dengan 0 ya. Tadi saya nulisnya tadi. Oh, keliru ini ya. Saya keliru nulisnya. Maaf ya. AD min BC tidak sama dengan 0 maksudnya. Ya, AD min BC tidak sama dengan 0. Saya lupa keliru nulis tadi. Oke, ini jelas subset dari M2R. Apakah ini subring dari M2R? Oke, jawabannya gimana? Oke ya, contoh ini ya. Kita ambil A. Ini adalah 1, 0, 0, 1. Oke, kita lihat determinannya apa ini? Determinannya 1 ya. 1 tidak 0 ya, Tian. Berarti A anggota dari GL2R. Oke. Sambil matrik B. 0, 1, 1, 0. Apa determinannya? Min 1. 1 ya, tidak 0 juga. Berarti dia juga anggota dari GL2R. Karena dia Karena dia anggota GL2R, semuanya A dan B. Oke. Sekarang kita lihat A ditambah B. Berapa ini? 1, 0, 0, 1 ditambah 0, 1, 1, 0. Sama dengan 1, 1, 1. Oke, kita lihat determinannya berapa ini? Determinan dari A plus B. 0. 0 tidak sama dengan 0 aja ya. Oke, 0. Artinya Bukan dari GL2. ya, A plus B bukan anggota dari GL2R. Oke. Akibatnya apa ini? Berarti GL2R dia bukan subring ya. Bukan subring dari M2R. Oke, ini contoh ya. Kalau ingin membuktikan bukan subring, berarti kita harus memberikan contoh ya. Contoh salah satu dari 9 aksioma itu tidak dipenuhi. Di sini berarti aksioma satu-satu tidak dipenuhi ya, berarti ya. Tidak tertutup terhadap penjumlahan. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Belum, Pak. Belum? Oke. Oke, selanjutnya coba contoh yang bukan ya. Ini yang bukan di Z. Silakan di Z6 ya, misalkan. Contoh yang bukan. Iya. Misalkan 0, 2, 3, 4. Ini subset dari ring Z6. Kita lihat, ini T dia juga bukan subring ya. Bukan subring dari Z6. Kenapa ini? Di sini ada banyak
aksioma yang tidak dipenuhi ya. Silakan pilih salah satu aja. Ayo. Kenapa? Kita lihat sini. Cukup salah satu aksioma tidak dipenuhi ya. Ada lebih dari satu aksioma yang tidak dipenuhi ya. Pilih salah satu. Kita lihat sini. Ada 2 dan 3 anggota T. Demikian hingga 2 ditambah 3 sama dengan 5. 5 bukan anggota dari T. Nah, ini juga bisa. Ya enggak? Atau ada misalkan misalkan berapa ini? 3 sama 4 ini juga boleh. Anggota T 3 tambah 4 46 1 ya. Juga bukan anggota T. Oke. Itu ya, ini contoh yang bukan subring dari Z6. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke sifat-sifat subring ya. Oke, diberikan R. Langsung aja ini ya, bisa pakai simbol ya. R adalah ring. Kemudian diberikan S dan T adalah subring dari R. Ini R biasa nih ya. Maka pertama S diiriskan dengan T. Ini adalah subring dari R. Kalau digabung dia belum tentu. Belum tentu subring dari R. Oke, ya, kita lihat buktinya. Diketahui S dan T adalah subring dari R, maka keduanya adalah ring ya. Oke, kita lihat S diiriskan T adalah himpunan semua anggota dari R, di mana A anggota dari S dan A anggota dari T. Ini ya, kalau digambar ya pakai diagram ya seperti inilah kira-kira. Semestanya adalah R. Oke. Ini S, ini T, nah ini adalah S irisan T. Ini ya.
Oke, yang pertama kita harus tunjukkan bahwa S irisan T subset tidak kosong. Oke, yang jelas di sini kita lihat bahwa ini jelas subset dari R ya, karena dia A anggota R sini kan. Oke, maka S irisan T pasti subset dari R. Yang kedua, apakah dia tidak kosong? Oke, kita lihat. Oke, S dan T adalah subring dari R. Maka S dan T ini adalah ring juga. Ya enggak? Adalah ring juga. Akibatnya 0 pasti termuat di dalam S. 0 juga termuat di dalam T ya, karena ring kan memiliki elemen netral semua. Akibatnya, atau 0R ya di sini ya. Oke, 0 itu maksudnya 0R ya. Untuk mempersingkat penulisan aja. Sehingga 0 anggota dari S irisan T. Yang akibatnya S irisan T dia bukan himpunan kosong ya, karena ada 0-nya. Di sini ada 0. Oke. Setelah itu, setelah terbukti S dan S irisan T subset tak kosong, gunakan teorema yang ini lagi ya. Kita gunakan teorema ini untuk menunjukkan bahwa S irisan T adalah subring juga. Oke, kita ambil sembarang dua elemen ya. A dan B anggota dari S irisan T. Maka di sini kita mengambil A dan B anggota S irisan T, maka A dan B anggota S, A dan B juga anggota T. Karena A dan B anggota S, S-nya subring, karena dia subring, maka apa nanti? A min B anggota S, A kali B anggota T. Kok T sih? Karena A dan B anggota T, maka A dikurangi B anggota T ya dari dan A kali B juga anggota T. Karena AB anggota S, AB anggota T, A dikurangi B anggota S, A dikurangi B anggota T, maka A dikurangi B anggota dari S irisan T. Karena A kali B anggota S, A kali B anggota T. Maka AB anggota S irisan T. Oke, dari ini, maka apa nanti? Terbukti bahwa S irisan T adalah subring dari R. Oke, itu ya. Bagaimana dengan gabungan?
Oke, kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh, misalkan S-nya 024. Dan T ini adalah 03. Kita lihat. Yang S berarti subring ya dia. Subring dari Z6. Kita lihat yang 0003 tadi belum ya. 03. Berarti apa? Jadi dikurangkan ya. Dikurangkan dan dikalikan. Dikurangkan dan dikalikan. 0 kurangi 3, 3 kurangi 0, 3 kurangi 3, 0. Oke, berarti anggota dari T semua. Yang perkalian, 0 kali 0, 0, 0 kali 3, 0. 3 kali 0, 0. 3 kali 3, 3. 46 ya. Oke, dari sini, ini juga subring dari Z6. Tapi kita lihat S digabung T, ini adalah 0, 2, 3, 4. Dan ini tadi sudah kita tunjukkan bahwa ini adalah bukan subring. Ini ya. Tapi untuk contoh yang lain, gabungan itu juga merupakan subring. Ada juga yang tidak ya. Jadi belum tentu subring ya gabungan itu. Ada yang iya, ada yang tidak. Oke. Oke, ada pertanyaan? Terkait dengan subring? Oke, kalau tidak ada, saya kenalkan yang namanya annihilator ya. Ini bahasa Inggris, artinya pengenol. Ya, kalau kita memiliki R-nya adalah ring, S-nya adalah subring, maka nanti dapat dibentuk annihilator atau pengenol dari S-nya. Itu adalah himpunan semua anggota R, di mana A dikalikan S-nya dengan 0. Ini ring komutatif ya. Ini ya. Ring komutatif. Untuk setiap S anggota dari S. Gitu ya. Contohnya, misalkan S-nya adalah 0, 2, 4 ya. Ini subring dari Z6. Maka nanti annihilator S-nya sama dengan berapa ini? Yang kalau dikalikan dengan semua anggota S sama dengan 0. Pasti 0 masuk kan? 0 pasti masuk ya. Karena semua bilangan, semua elemen dikalikan 0 sama dengan 0. 1. Jelas tidak masuk ya 1 ya. Karena 1 kali 2. 1 kali 2. 1 kali 2 tidak sama dengan 0. Bagaimana dengan 2? 2 dikalikan 2, 4 ya, tidak 0. Kalau 3 dikalikan 0, 0. 3 dikalikan 2, 0.
3 dikalikan 4 juga 0. Oke, 3 masuk. 4 dikalikan 2 sama dengan 8 sama dengan 2 ya, tidak 0, berarti tidak masuk. 5 kali 2 10 modulo 6 4 ya, tidak 0. Oke, berarti 0 dan 3. Dan jelas bahwa 03 itu juga subring tadi ya. Nah, sekarang untuk latihan ini ya. Oke, dari sini tunjukkan bahwa anihilator dari S itu adalah subring dari R ya. Untuk sembarang ring komutatif R. Oke. Silakan untuk latihan. Oke, gitu ya. Oke, nah selanjutnya setelah kita akan bahas subring, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas yang namanya ideal ya. Nah, kita bahas tentang ideal. Ya, pertemuan besok ya. Kita bahas tentang ideal. Jadi ideal itu adalah subring yang memiliki sifat-sifat yang lebih khusus lagi, yang berkaitan dengan operasi perkalian. Oke, cukup sampai sini ya materi kuliah kita hari ini ya. Mohon maaf ini sebenarnya lagi kurang enak baca sebenarnya. Oke, nanti ada kuis yang kalian kerjakan ya setelah ini ya. Yang berkaitan dengan materi subring. Dan besok kita bahas ideal. Jadi tolong dibaca ya materi tentang ideal. Nanti setelah ideal kita akan bahas tentang ring faktor ya. Setelah ideal kita bahas ring faktor. Oke, cukup. Ada pertanyaan? Belum, Pak.